Oke, bahasan kita sekarang adalah tentang penanganan data yang hilang atau missing value dengan metode imputasi sederhana. Jadi seringkali ketika kita punya data, ya, data kita itu dia ada bagian yang hilang, ya, atau missing value. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menangani data missing tersebut. Sini kita akan menggunakan teknik yang sederhana, yaitu teknik imputasinya, ya, teknik imputasi sederhana. Apa itu teknik imputasi? Imputasi adalah suatu tindakan mengganti data yang hilang dengan perkiraan statistik. Oke, jadi statistik itu adalah sebuah nilai. Nah, di sini kita akan coba gunakan statistik tersebut untuk mengganti data yang hilang. Tujuan dari kita menggunakan teknik imputasi, baik itu yang sederhana maupun nanti mungkin yang rumit, begitu ya, agar supaya kita punya kumpulan data lengkap. Ya. Jadi agar supaya datanya menjadi lengkap, tentunya kalau datanya sudah lengkap, maka nanti metode analisis apapun gitu ya, itu tidak ada halangan untuk kita bisa pakai. Oke, jadi ilustrasinya sebagai berikut. Katakanlah saya sudah kumpulkan data, ya. Saya sudah kumpulkan data. Ini misalnya barisnya adalah nomor responden, gitu ya, atau nomor kasus, atau nomor subjek, ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, katakanlah sampai dengan N. Banyak sekali data kita. Lantas di dalam data tersebut kita mempunyai variabel, ya, katakanlah variabelnya ada X1, ada variabel X2, ya, mungkin sampai dengan variabel XP, gitu ya. Ini variabel kita. Nah, sebagai ilustrasi, katakanlah di sini datanya subjek nomor 1 pada X1 datanya ada. Misalnya kita sebut saja X11. Ya. Subjek nomor 1 pada X2 juga ada, misalnya X12 atau X21, terserah ya. Mungkin X21 saja ya, biar nanti variabelnya ditulis duluan. Jadi X21. Ya. Kemudian dari individu 1 pada variabel ke P ada XP1. Ya. Kemudian untuk subjek nomor 2 di sini X21. Salah, X12. X variabel X ke 1 untuk individu nomor 2. X1, 2. Begitu ya. Nah, katakanlah di sini ada data missing. Ya. Data missing di sini. Adanya artinya apa? Artinya
Artinya pada variabel X2 untuk subjek nomor 2 ini datanya tidak tersedia. Mungkin ketika proses surveinya begitu ya, tidak ada jawaban, tidak ada respon dari orang nomor 2 ini ketika ditanyakan variabel X2. Mungkin seperti itu. Atau mungkin kalau data ini adalah data hasil dari laboratorium, bisa jadi data missing itu adalah manakala kita sedang mengukur di lab, gitu ya. Pas kebetulan katakanlah ya untuk subjek nomor 2 ini pada variabel yang kedua, misalnya ya, oh ternyata alatnya malah rusak. Sehingga tidak berhasil diukur. Makanya jadi data missing. Ya, makanya jadi data missing. Oke, dan seterusnya misalnya ini enggak missing. Ini ada XP nomor 2. Ya. Selanjutnya misalnya, oh di sini missing lagi misalnya. Individu ketiga ketika diukur variabel nomor 1 missing lagi di sini. Ya. Kemudian di sini pun ternyata misalkan missing lagi. Ini adalah individu ketiga ketika diukur variabel kedua, missing lagi. Misalnya. Ini ada misalnya XP ketiga. Dan seterusnya, misalnya di sini ada X1N. Di sini misalnya ada di sini X2N. Ya. Di sini misalnya missing. Jadi missing ya terserahlah di mana dia terjadinya. Misalnya di sini missing lagi nih. Ketika diukur subjek nomor ke N pada variabel ke P. Oh, ternyata missing lagi. Nah, inilah data missing. Nah, nanti data missing itu coba kita klasifikasikan. Ya, itu nanti ada yang namanya M-car. Nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian ada yang disebut dengan M-R, ada M-nar. Ya. Nah, ini jenis-jenis missing ini ya bergantung kepada fenomena di alamnya ketika si data missing ini terjadi. Oke, yang pertama yang disebut dengan M-car. M-car ini adalah missing completely at random. Jadi hilang sepenuhnya secara acak. Missing completely at random. Jadi kalau dia fenomenanya adalah jenis ke-1, maka missing data tersebut ya, missing data tersebut itu tidak berkaitan dengan nilai-nilai yang lainnya. Ya, jadi katakanlah kalau kejadiannya adalah ini M-car hilang sepenuhnya ya, secara acak atau missing completely at random, katakanlah yang ini nih, yang missing ini dia dikatakan sebagai missing completely at random atau M-car, manakala si kejadian missing ini nggak ada kaitannya dengan variabel-variabel yang lain, ya. Katakanlah di sini ada variabel X2, ada variabel X3 dan variabel XP dan seterusnya. Ya, jadi nggak ada kaitannya ya dengan nilai-nilai pada variabel-variabel yang lain. Ya, demikian juga tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai pada variabel yang sama begitu.
Jadi katakanlah si nilai missing ini nggak ada kaitannya dengan nilai-nilai di X2, dengan nilai-nilai di X3, dengan nilai-nilai di variabel yang lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, selain dia nggak ada kaitan dengan nilai-nilai di variabel lain, juga dia nggak ada kaitannya dengan nilai-nilai di variabel yang sama. Makanya completely at random. Ya, random aja. Jadi si data missing-nya itu random aja. Demikian juga misalnya kalau yang si missing ini, dia jenisnya adalah mcar, maka artinya apa? Artinya si data missing ini nggak ada kaitannya dengan nilai-nilai di X1, dengan nilai-nilai di X3, nilai-nilai X4, dan seterusnya. Dan juga nggak ada kaitannya dengan nilai-nilai lain di X2. Makanya completely at random. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang disebut dengan MAR, ya, missing at random. Kalau missing at random, itu nanti terjadinya missing data hanya berkaitan dengan variabel yang berisi pengamatan, tetapi tidak dengan data yang hilang. Jadi maksudnya begini, kalau si ini nih, ya, pada individu ketiga variabel ke X1, dia missingnya adalah MAR, missing at random, ya, hilang secara acak. Jadi kalau ini adalah hilang secara acak, maka itu ada pandangan bahwa dia ini terkait dengan variabel-variabel atau dengan nilai-nilai pada variabel yang isinya ada pengamatannya, yang isinya penuh. Katakanlah misalnya di sini ada X3 ya. X3 itu ternyata penuh semua. Jadi X31, X32, X33, sampai X3N. Nah, data hilang ini kita anggap sebagai data hilang secara acak, ya, missing at random, MAR, kalau si data hilang ini terkait dengan variabel lain yang di situ datanya penuh. Gitu. Jadi ada kaitan nih si kejadian data missing ini dengan nilai-nilai pada variabel lain yang datanya penuh. Nah, itu jenis kedua, ya. Data hilang jenis kedua. Nah, jadi dibilang di sini adalah missing data itu hanya berkaitan dengan variabel yang berisi pengamatan. Yang tadi saya bilang. Jadi kalau ini adalah missing at random, dia itu hanya ada kaitannya dengan ini, dengan variabel yang ada pengamatan, katakanlah X3 di sini. Ya. Tapi tidak dengan data yang hilang. Tapi tidak dengan data yang hilang, ya. Jadi tidak dengan X1-nya karena dia akan hilangnya pada variabel X1. Jadi enggak ada kaitannya dengan ini, dengan X12, X1. Jadi tidak ada kaitannya dengan data yang hilang. Tapi dia kaitannya dengan data yang ada pengamatan. Itu yang disebut dengan missing at random, hilang secara acak. Nah, sebaliknya yang ketiga adalah MNAR, missing not at random, hilang tidak secara acak. Kalau hilang tidak secara acak, kebalikan dari nomor 2. Jadi dia itu, si missing datanya berkaitan dengan variabel itu sendiri. Nah, jadi kalau ini kita klasifikasi sebagai jenis MNAR, missing not at random, dia ada kaitan dengan ini, dengan teman-temannya di kolom yang sama, ya, dengan teman-temannya di kolom yang sama. Sehingga karena dia ada kaitan dengan teman-temannya di kolom yang sama, ya dia hanya bisa diduganya gitu ya, menggunakan data pada teman-temannya di kolom yang sama. Tetapi tidak dapat diprediksi
dengan variabel lain pada suatu dataset. Jadi kalau MNAR, dia kaitannya dengan teman-teman di kolomnya yang sama. Ya, sehingga nanti dia itu ya kalau mau diperkirakan nilainya, diimputasi, ya menggunakan teman-temannya ini. Tidak menggunakan data pada kolom yang lain. Gitu. Karena dia MNAR itu kaitannya adalah dengan teman-teman di kolomnya. Jadi itu ada 3 jenis data missing, data yang hilang. Completely at random, sama sekali dia mah random, nggak ada kaitan gitu ya, nggak ada kaitan baik dengan kolom-kolom yang lain maupun dengan teman-temannya, gitu ya, dengan teman-teman di kolom yang sama. Atau MMAR ya, atau missing at random. Kalau missing at random dia ada kaitannya dengan kolom yang berisi data pengamatan ya, dengan data penuh. Nah, sebaliknya yang terakhir MNAR, dia kaitannya adalah dengan teman-temannya. Dengan teman-teman di kolom yang sama. Sebaliknya tidak ada kaitan dengan di kolom yang lain. Sehingga cara memperkirakannya ya pakai teman-temannya, bukan pakai data dari kolom yang lain. Nah, 3 jenis data missing itu nanti akan menjadi pegangan kita ketika kita akan mencoba memperkirakan nilainya. Ya, ketika kita akan melakukan imputasi gitu. Oke, nanti ada banyak sekali teknik imputasi dan ini masih dalam tataran teknik imputasi yang sederhana ya. Nanti kalau data kita adalah variabel numerik, jadi kita lihatnya per kolom ya, per variabel. Kalau data kita itu variabelnya numerik, jadi data missingnya ada pada variabel numerik gitu ya, maka ini tekniknya. Kita bisa ganti atau kita bisa imputasi dengan rata-rata atau dengan median. Kita bisa ganti dengan nilai arbitrary. Arbitrary itu nilai sembarang ya. Kita bisa ganti dengan nilai sembarang, atau kita bisa ganti dengan nilai yang berada di ujung gitu ya. Jadi digantinya dengan nilai yang berada di ujung, end of tail. Jadi sekali lagi kalau dia variabelnya adalah numerik, maka data missing di variabel numerik itu bisa kita imputasi dengan rata-rata atau median, dengan nilai sembarang, atau dengan nilai pada ujung. Nanti pada ujung distribusinya. Ya. Nah, kalau variabelnya adalah kategori, maka teknik imputasinya adalah menggunakan imputasi modus atau frekuensi ya, yang paling sering muncul. Jadi data hilangnya itu diganti ya, atau diperkirakan dengan nilai yang paling sering muncul. Atau kalau kategorik adalah dengan cara kita membuat level baru atau kategori baru yang kita sebut sebagai kategori missing. Gitu. Jadi katakanlah misalnya ada variabel warna kulit misalnya gitu ya. Ada variabel warna kulit nih di sini nih. Misalnya variabel X1 ini warna kulit kan kategorik ya. Kategorik. Nah, si data missing pada variabel kategorik ini bisa kita perkirakan, bisa kita ganti ya. Yang pertama tadi dengan menggunakan modusnya. Modus itu artinya yang paling sering muncul di sini apa nih di variabel X1 ini. Nah, yang paling sering muncul itu nanti akan menjadi pengganti dari si data missing ini. Itu cara pertama kalau ada variabelnya kategori. Cara kedua adalah kita ganti data missing ini dengan menambahkan kategori tersendiri
yang kita sebut sebagai kategori data hilang, sebagai kategori data missing, ya. Jadi kalau misalnya ini adalah warna kulit, gitu ya, ini warna kulitnya sawo matang, ini warna kulitnya hitam, ini warna kulitnya apa, gitu. Yang ini waktu pengumpulan datanya yang ini tidak tercatat misalnya. Ini tidak tercatat, ini warna kulitnya apa gitu ya, tidak tercatat. Nah, karena tidak tercatat kan data missing. Maka kalau yang teknik kita pakai adalah dengan menambahkan kategori tambahan yaitu data missing, maka ditambahkan saja di sini bahwa ada kategori tambahan dari warna kulit, yaitu data missing. Oke, kemudian kalau dia untuk keduanya, ya baik numerik ataupun kategorik, nanti bisa menggunakan yang namanya complete case analysis. Jadi complete case analysis itu, nggak mau pusing deh, saya buang aja. Nah itu namanya teknik imputasi dengan penghapusan, ya, dengan penghapusan. Nah, juga memungkinkan kita seperti yang di sini ya, menambahkan kategori missing juga bisa. Jadi menambahkan, kalau ini dia menambahkan indikator missing. Jadi penambahan indikator missing itu ya ditambahkan variabel baru, ya, ditambahkan variabel baru, yang mana si variabel baru itu merupakan indikator apakah dia missing atau tidak missing begitu. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian nanti ada yang disebut dengan teknik imputasi sampel acak. Nah, ini bergantung kepada tadi ya, fenomenanya apakah MCAR atau MAR atau MNAR. Jadi nanti teknik-teknik yang di sini juga ikut kepada harus sesuai dengan kejadiannya atau fenomena dari data missingnya. Di sini ada teknik imputasi random sampel, ya. Nanti akan seperti apa? Ya tadi ya disesuaikan dengan fenomena dari 3 jenis data missing di sini. Kemudian kalau yang ini imputasi last observation carried forward dan imputation next observation carried forward. Nah, ini khusus untuk datanya kalau data time series, ya. Kalau datanya time series, ya, atau data runtun waktu, ya, data runtun waktu, maka ada teknik khusus untuk memperkirakan data hilangnya menggunakan metode yang disebut dengan LOCF, Last Observation Carried Forward, atau Next Observation Carried Forward. Ini N harusnya ya. Ini N OCF. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama, yaitu complete case analysis atau penghapusan yang ini ya. Yang ini. Bagaimana nih metode ini? Metode penghapusan digunakan ketika probabilitas variabel yang hilang sama untuk semua pengamatan. Jadi katakanlah saya punya data kayak gini, itu asumsinya adalah kalau peluang data itu hilang sama untuk semua pengamatan, ya, maka jadi artinya peluang baris ke-1 untuk hilang atau menjadi data missing itu sama besarnya dengan peluang observasi kedua untuk jadi data missing gitu ya.
sama dengan peluang baris ketiga atau subjek ketiga untuk missing dan seterusnya. Nah, kalau dia seperti itu, maka kita bisa menggunakan metode penghapusan. Nah, nanti akan ada dua jenis metode penghapusan yang disebut dengan listwise deletion dan pairwise deletion. Jadi kalau listwise deletion itu kita hilangkan saja kasus-kasus dengan data yang hilang dan sisanya yang tidak dihapus itulah yang dilanjutkan untuk dianalisis. Oke, jadi listwise deletion itu begitu ada sebuah data hilang, ya udah satu baris itu buang, ya. Itu namanya listwise deletion. Setelah nanti semua yang ada missingnya dibuang, berarti kan tersisa yang lengkap semua ya. Nah, yang lengkap itulah nanti yang akan lanjut untuk dianalisis. Oke, kemudian kalau pairwise deletion, dia itu hanya menghapusnya amatan yang hilangnya saja. Jadi maksudnya, ketika di dalam dataset kita ada data missing, maka yang hilang itu saja yang tidak ikut dianalisis. Ya. Jadi tidak seperti listwise deletion yang di-delete satu baris. Ya. Kalau dia pairwise deletion, yang hilangnya saja yang tidak ikut dianalisis. Yang ada mah gitu ya, dia tetap dianalisis. Oke, nanti kita akan jelaskan ilustrasinya. Oke, ini yang pertama yang kita mau pakai dengan listwise deletion. Jadi listwise deletion itu seperti ini. Perhatikan, ini saya punya data berapa pengamatan? Ada 9 pengamatan ya. Ada 9 responden katakan ya. Namun di dalam dataset saya ini ada beberapa yang data missing. Yang NA ini singkatan dari not available. Datanya nggak ada. Ya data missing lah gitu ya. Data missing. Nah, maka kalau listwise deletion ya, dia akan hapus semua baris ya. Jadi contohnya ini ID keempat, responden nomor 4, karena dia ada missing pada variabel download speed, maka ya otomatis ini satu baris ini dibuang. Ya. Kemudian juga individu nomor 7, dia ada data missing di variabel mobile package dan di variabel download speed. Ini juga dibuang. Ya, jadi kalau listwise deletion itu pas begitu dia ada missing, ya udah buang semua pengamatannya, ya. Seluruh baris itu, ya. Jadi baris itu dibuang, gitu kan, dari kiri ke kanan. Sehingga hasilnya ya tinggal ini. Ya, perhatikan sebelah kanan, observasi nomor 4 udah dibuang, observasi nomor 7 udah dibuang, dan observasi terakhir nomor 9 juga udah dibuang. Dan inilah yang nanti akan lanjut pada tahapan analisis. Nah, ini kita boleh pakai kalau sampel data kita itu cukup besar. Ya. Sampel data kita cukup besar. Kemudian yang kedua adalah kalau fenomenanya itu kita anggap sebagai data hilang sepenuhnya, MCAR, missing completely at random. Ya. Data hilang secara acak sepenuhnya. Ya. Jadi tadi ini bisa kita pakai pertama kalau datanya memang ukuran sampelnya besar. Yang kedua kalau fenomenanya adalah MCAR. Jadi MCAR tadi udah dibilang
MCAR itu adalah si data missing itu nggak ada kaitan dengan data-data di tempat lain, di kolom lain, maupun dengan data-data di temannya ini. Gitu. Jadi karena dia nggak ada kaitan, ya kita jadi pusing, kita jadi stuck lah ya. Jadi stuck mau gimana nih gitu ya. Jadi kalau mau menggantinya harus dengan apa? Ya. Jadi kalau MCAR itu memang susah digantinya. Karena apa tadi? Tidak ada kaitan dengan nilai-nilai di kolom lain dan juga nggak ada kaitan dengan teman-teman di kolom yang sama. Makanya kita jadi bingung. Mau diganti pakai apa? Karena bingung, maka jalan keluarnya di-delete aja. Gitu ya. Jalan keluarnya di-delete aja. Oke. Nah, kemudian kalau pairwise deletion ya, itu kalau ada pengamatan yang hilang ya hanya pada pengamatan hilang itu saja yang tidak diperhatikannya, ya. Jadi katakanlah begini. Saya misalnya ya mendapatkan ini ada data missing nih di individu nomor 4 di variabel download speed. Juga di individu nomor 7 di variabel mobile package dan download speed dan di individu nomor 9 di kolom yang terakhir di data limit usage. Nah, ketika kita mau pakai pairwise deletion dan ini tadi kejadiannya MCAR juga, kalau MCAR memang stuck, kita pusing, kita nggak punya cara untuk menggantinya dengan apa, gitu ya. Ya udah, pas yang missingnya itu saja yang di-delete. Yang nggak missingnya kita tetap lakukan analisis. Ya. Contoh misalnya, pada variabel download speed ini saya mau hitung rata-ratanya. Ya udah, hitung rata-ratanya dari data yang ada aja. Gitu. Ya. Pada variabel mobile package ini misalnya saya mau hitung distribusi frekuensinya, ya udah hitung aja dari data yang ada. Gitu. Tapi analisisnya pasti sangat terbatas. Analisisnya hanya bisa menggunakan analisis univariat, analisis masing-masing variabel, ya. Nggak bisa kita lakukan analisis lebih lanjut kalau memandang variabel-variabel ini adalah pasangan. Ya. Jadi nggak bisa kita melakukan analisis korelasi misalnya. Mengapa? Karena analisis korelasi itu kan menganggap pasangan. Katakanlah kolom mobile package mau dikorelasikan dengan download speed, gitu ya. Kalau di sini ada missing, di sini ada missing, yang nggak bisa dilakukan, nggak bisa dilakukan. Ya. Jadi analisis lanjutannya itu memang sangat terbatas hanya pada analisis univariat. Analisis univariat yang kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan data yang adanya saja. Ya. Adapun data missingnya itu kita delete. Jadi di sini kosong ini memang asalnya dari data missing, ya udah delete. Gitu. Oke, itu yang disebut dengan pairwise deletion. Nah, kapan kita menggunakan teknik ini? Ya, teknik penghapusan, baik itu case-wise deletion maupun pairwise deletion. Pertama adalah kalau dia MCAR. Ya, missing completely at random. Jadi tadi MCAR definisinya di awal bahwa kejadian sebuah data missing itu nggak ada kaitan dengan nilai-nilai di variabel lain dan juga nggak ada kaitan dengan nilai-nilai di variabel yang sama. Nah, tetapi nanti jangan sampai ya data hilangnya itu adalah atau data missingnya itu
jangan sampai lebih dari 5%. Karena kalau dia menggunakan metode penghapusan, berarti memang datanya akan berkurang, kan? Kalau yang missingnya banyak, kemudian kita hapusin juga banyak, tersisanya tinggal berapa gitu. Nah, itu juga kan harus jadi pertimbangan. Jadi data missingnya nggak boleh lebih dari 5%. Keuntungan kita menggunakan teknik penghapusan pastilah sangat sederhana. Pas ketemu ada sebuah baris, ada missingnya, udah delete aja semua gitu ya. Kalau pakai apa tadi metode yang listwise ya, kalau menggunakan metode pairwise ya di delete aja pas di sel itunya gitu ya, sehingga nanti analisisnya hanya menggunakan data yang berisi gitu ya, yang penuhnya. Dan di sini kita nggak usah melakukan manipulasi data, menghitung data lebih lanjut nggak perlu gitu ya. Dan nanti distribusi dari datanya dia akan tetap dipertahankan. Utamanya tadi ya kalau menggunakan pairwise deletion. Pairwise deletion kan hanya pada sel yang missingnya saja kan, yang tidak diikut sertakan. Jadi otomatis nanti data sisanya, data yang adanya itu, dia bentuk distribusinya akan tetap dipertahankan. Nah, tapi kelemahannya adalah pasti tadi karena penghapusan berarti memang akan ada yang hilang gitu kan ya, akan ada yang hilang. Utamanya kalau tadi ya, kalau case wise deletion. Belum lagi kalau data missingnya itu banyak, ya pasti itu nanti akan sangat mengganggu. Kemudian observasi yang dihilangkan bisa menjadi informasi untuk analisis jika data tidak hilang secara acak. Ya itu tadi ya. Tadi kan kalau menggunakan listwise deletion, sebuah variabel itu kan dibuang, bukan sebuah satu baris data itu dibuang aja gitu kan. Nah, tetapi nanti observasi yang sesungguhnya nanti misalnya pada variabel sekian sesungguhnya dia ada gitu ya. Ya itu sebenarnya informasinya masih tetap bisa dipakai. Dan nah ini konsekuensi dari tadi dari nomor 1, pastilah ketika ada data yang dihapus ya, pasti datanya nanti akan kumpulan datanya menjadi bias ya. Jadi nanti kan otomatis ketika tersisanya sekian, nah yang tersisa sekian ini kan kita pertanyakan, apakah dia masih sama enggak kandungan informasinya dengan data sebelumnya, dengan data yang masih asli. Pastilah di situ ada reduksi, ya ada pengurangan, dan tentunya efeknya ke bias tadi. Oke, jadi itu. Nah, kemudian yang kedua, teknik imputasi dengan rata-rata atau dengan media, atau juga nanti dengan modus. Ya. Jadi nanti data yang hilangnya ini kita ganti. Ya, apakah digantinya dengan rata-rata ataukah digantinya dengan media. Ya, utamanya ini kalau datanya data numerik ya. Kalau datanya data numerik. Nah, nanti akan ada 2 cara yang disebut dengan generalized imputation dan ada yang disebut dengan similar case imputation. Jadi generalized imputation itu adalah imputasi menggunakan seluruh observasi yang tersedia dalam satu variabel. Nah, jadi kalau generalized observation itu dia memanfaatkan teman-temannya di kolom yang sama. Ya. Dia memanfaatkan teman-temannya di kolom yang sama. Oke. Sementara kalau similar case imputation, dia memanfaatkan informasi dari variabel lain. Gitu, ya. Jadi
Menghitung rata-rata atau menghitung mediannya itu nanti apakah pertama adalah menggunakan data pada kolom yang sama. Kalau seperti itu, maka itu kita sebut sebagai teknik generalized imputation. Ataukah menggunakan informasi dari variabel lain. Ya. Dalam dataset itu yang disebut dengan teknik similar case imputation. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Sekarang generalized imputation. Generalized imputation tadi menurut definisinya adalah mengganti data missing dengan informasi dari teman-temannya, gitu ya. Apakah itu nanti dengan menggunakan min ataukah menggunakan median? Contohnya di sini kita menggunakan min aja dulu. Ini missing nih. Ini missing nih. Nah, kalau yang kita pakai adalah generalized imputation mean, ya, maka data missing di sini kita ganti dengan rata-rata teman-temannya yang lain yang ada nilainya. Ya. Jadi saya hitunglah teman-temannya yang lain. Rata-ratanya berapa? Hitung rata-rata dari 25, 33, 25, 29, 36. Saya peroleh rata-ratanya itu adalah 27,6. Maka angka ini akan digunakan untuk mengimputasi data missing tadi. Jadi di sini 27,6 dari mana? Dia dari rata-rata nilai-nilai yang lainnya pada variabel yang sama. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada missing nih. Sini ada missing nih. Gimana kalau kita gunakan teknik generalized imputation mean? Gunakan teman-temannya yang berada dalam kolom yang sama. Dalam hal ini kita hitung rata-ratanya. Diperoleh 320,4. Berarti di sini kita ganti dengan 320,4. Di sini juga kita ganti dengan 320,4. Ya. Selesai. Kita di sini sudah melakukan imputasi dengan teknik generalized imputation mean. Atau sebaliknya dengan mediannya. Kalau dengan mediannya ya tinggal dihitung. Ini missing ini mau diganti oleh mediannya. Median dari teman-temannya di kolom yang sama. Berapa mediannya? 25, 25, 26, 29, 33. Oh, berarti mediannya 26. Maka gantilah data missing ini dengan 26 dan 26. Ya. Demikian juga untuk yang kolom sales. Berapa dia mediannya? Carilah median dari teman-temannya yang lain yang ada nilainya. Diperoleh mediannya 332, maka kita simpan ke sini, kita simpan ke sini. Oke, jadi itu ya. Teknik generalized imputation median. Oke. Jadi generalized imputation ini sekali lagi tadi saya jelaskan, dia memanfaatkan informasi dari teman-temannya dalam satu variabel. Entah itu nanti akan dihitung mediannya atau min-nya rata-ratanya. Sedangkan yang kedua kita akan bahas similar case imputation. Tadi penjelasannya adalah menggunakan informasi dari variabel lain. Coba kita lihat. Nah, kalau similar case imputation, ya, saya mau menduga data missing di sini, data missing di sini. Gimana caranya? Saya memanfaatkan informasi dari gender, dari variabel gender. Ya. Jadi saya lakukan hitung rata-rata untuk kelompok gendernya F, female. Ya, karena ini kan berada pada pengamatan kedua yang gendernya F. Berarti untuk menduga atau untuk mengganti data hilang ini,
adalah dengan cara menghitung rata-rata untuk kelompok F. Apa aja kelompok F? Ini. Nilainya 25. Ini. Nilainya 29. Nggak ada lagi kan? Oh, berarti kalau mau pakai min, mau pakai rata-rata, udah gantinya adalah dengan rata-rata yang gendernya F. Gitu. Berapa rata-rata dari yang gendernya F? 25, 29, oh rata-ratanya 27. Maka ini 27. Yaitu dari F yang pertama yang main powernya 25 dan F yang kedua yang main powernya 29. Sehingga kita memanfaatkan kolom gender untuk menghitung atau mengganti data missing di sini. Yang ini gimana? Oh, kalau yang ini mah dia gendernya M. Karena gendernya M berarti dia memanfaatkan kelompok M. Di sini 33, di sini 26. Berapa minnya 3326? Sini 28. Mungkin 28,5 ya. Ada lagi yang lain? Oh, di atas ini sana. Betul. Ini ada 25. Ya. Jadi 25, 33, 26. Cari dah rata-ratanya. Dapat 28. Oke, jadi itu similar case imputation. Bagaimana kalau kita mengganti yang ini? Ya, lihat. Dia gendernya apa? F. Berarti kita hanya menggunakan teman-temannya yang gendernya F saja. Mana? Ini. Kemudian mana lagi? Ini. Ada 2 ya? Ya. 280 dan 365. Cari rata-ratanya. Oh, rata-ratanya adalah 280, 365. Ya, betul. F-nya kan itu ya. F-nya ada 2. 280 dan 365. 322,5. Ini salah nih. Harusnya yang ini nih. Yang 322,5 yang ini. Ya. Nah, sebaliknya yang di bawah sini. Yang ini. Ini kan kelompoknya gendernya M. Berarti dia akan memanfaatkan ini, dan ini. Ya. Hitung rata-ratanya. 343, 332, sama 282. Bagi 3. 319. Jadi ini yang 319 yang di sini ya. Oke, jadi tolong itu nanti dikoreksi. Seperti itu. Jadi similar case imputation, kita tetap sih memanfaatkan teman-temannya, tetapi berdasarkan informasi pada kelompok yang sama. Ya, yang mana indikator kelompoknya berada pada variabel lain. Kalau median juga sama ya. Kalau median juga sama. Jadi ini apa nih penggantinya? Oh, ini F nih. F itu 25 dan 29. Mediannya berapa? Oh, 27. Yang ini. Mediannya berapa sih? Ya, median dari 25, 33, dan 26. Berarti 26. Kan? Kemudian yang ini.
Ini pada F ya, berarti dari 280 dan 365. Berapa tengah-tengahnya? 322,5. 280. Ya, betul. 322,5. Sebaliknya kalau yang ini median dari kelompok M 343, 332 dan 282, berarti 332. Ya. Jadi itu similar case imputation. Nah, tadi ada dua pilihan. Apakah menggunakan mean, rata-rata, ataukah menggunakan median. Nah, bagaimana cara memilih di antara keduanya? Nanti bergantung sesungguhnya kepada distribusi dari variabel aslinya. Kalau distribusi data dari variabel aslinya itu simetrik, maka ini udah pernah dijelaskan ya, rata-rata, median, dan modus itu akan berimpit, nilainya hampir sama. Sehingga apa? Kalau distribusi aslinya itu simetrik, misalnya distribusi aslinya normal, maka mau pakai rata-rata ataupun median dia sama saja. Gitu ya. Sebaliknya, kalau miring, ya, kalau distribusi data aslinya itu miring. Kalau miring ya pastilah ya rata-ratanya akan berbeda dengan mediannya. Sehingga sebaiknya kalau dia distribusinya miring, terserah mau miring ke kiri atau miring ke kanan, maka pilihan median ini akan jauh lebih baik. Oke. Kapan kita menggunakan teknik ini? Teknik ini kita gunakan kalau data hilang secara acak, kalau MAR ya. MAR itu kan tadi ada kaitan dengan variabel lain, makanya tadi kita memanfaatkan variabel lain. Itu. Jadi kalau datanya hilang secara acak. Kemudian pengamatan yang hilang kemungkinan besar terlihat seperti sebagian besar pengamatan dalam variabel. Jadi artinya data yang tersisa begitu ya, itu masih mencerminkan data aslinya, masih bisa mewakili data atau pengamatan-pengamatan yang hilang. Oke. Dan sekali lagi yang hilangnya jangan banyak-banyak ya, 5% aja maksimum data hilang. Oke, teknik dengan imputasi rata-rata atau median ini jelas mudah diimplementasikan. Tadi kan ya mudah lah ya. Mudah, mau manual juga mudah, apalagi nanti kalau misalnya dibuatkan programnya gitu ya. Itu dia mudah diimplementasikan dan dia merupakan cara cepat untuk mendapatkan kumpulan data lengkap. Ini kan tujuannya ya agar supaya data missing itu kita ganti sehingga datanya sekarang menjadi lengkap. Nah, dengan teknik imputasi rata-rata dan median ini bakalan cepat kita lakukan. Ya. Kemudian nanti dapat diintegrasikan selama penerapan model. Ya, nanti ketika model itu diterapkan, ya ada data missing ini nanti bisa diintegrasikan. Oh, ini datanya ada missingnya. Oke, data missingnya diimputasi dulu menggunakan metode imputasi rata-rata. Ya udah, nanti akan dengan sangat cepat datanya menjadi lengkap. Udah, nanti selanjutnya kita bisa lakukan analisis. Kelemahannya adalah pasti ada distorsi, ya. Pasti ada distorsi. Namanya juga sekedar mengganti, bukan aslinya, gitu ya. Aslinya wallahu alam nggak tahu, gitu ya.
Nah, manakala diganti, katakanlah dengan rata-ratanya atau dengan mediannya, pastilah di situ akan ada distorsi. Ya, terhadap distribusinya, terhadap variansinya, terhadap kovariansinya, ya. Dan nanti semakin tinggi persentase data missing-nya, pasti distorsinya akan semakin tinggi. Distorsi itu adalah pengurangan informasi yang dikandungnya, begitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, gitu ya? Mau gimana lagi? Kita lakukan teknik imputasi ini ya agar supaya jalan kan analisisnya, ya. Tetapi konsekuensinya adalah akan ada distorsi informasi. Oke, sekarang teknik berikutnya yang disebut dengan imputasi arbitrary value, ya. Jadi imputasinya itu dengan nilai yang sembarang, ya. Jadi nilai data yang hilang, ya, data missing-nya ini, NA-nya ini, data missing-nya ini, itu diganti dengan nilai yang sembarang. Misalnya kita ganti dengan angka 0, kita ganti dengan angka 999, kita ganti dengan angka ini, atau kombinasi dari angka 9 atau angka -1, ya. Jika dia distribusinya positif, mungkin kita gantinya dengan angka -1. Ya intinya diganti aja dengan yang sembarang. Ya. Nah, ini kita bisa pakai penggantian dengan yang sembarang itu adalah kalau data tidak hilang secara acak. Jadi kalau tidak hilang secara acak, artinya ada kaitan dari si data hilang itu dengan nilai-nilai lain di kolom yang sama, gitu kan ya? Karena ada kaitan, ya, maka teknik sembarang ini yaitu dengan mengganti dengan angka 0 atau dengan angka 999 atau dengan angka lainnya, gitu ya, itu bisa kita lakukan. Jika ingin menandai nilai yang hilang dengan nilai sembarang yang berbeda, nah ini nanti hati-hati. Jadi mungkin aja ya, data missing-nya itu diganti dengan nilai sembarang yang berbeda. Missing di sini diganti dengan berapa, missing di tempat lain diganti dengan berapa gitu, ya. Kita bisa lakukannya yaitu dengan nilai yang dengan yang mewakili nilai paling umum. Nah, ini ya. Jadi kalau dengan sembarangnya itu adalah gunakan dengan nilai dengan yang mewakili nilai paling umum. Jadi katakanlah saya tidak menggantinya dengan rata-rata, saya tidak menggantinya dengan median, saya gantinya dengan nilai sembarang. Nah, nilai sembarang itu apa? Nilai sembarang itu adalah yang mewakili nilai paling umum. Nah, nanti tinggal didefinisikan aja apa nilai paling umum ini, gitu ya. Karena tadi tetap ya, asumsinya kan MNAR. Kalau MNAR itu kan ada kaitan dengan teman-temannya yang lain. Kalau umumnya data di kolom itu adalah sekian, nah maka yang umumnya ini bisa kita gunakan ya, sebagai kandidat untuk pengganti data missing. Itu ya, imputasi arbitrary atau sembarang. Contoh, ini misalnya adalah berat gitu ya, entah berat apa. Mungkin berat benda begitu ya. Ini berat, tapi di sini missing, di sini missing, di sini missing. Ada 3 yang missing. Ya. Ada 3 yang missing. Nah, dengan asumsi MNAR artinya ada kaitan dengan nilai-nilai di kolomnya, di kolom yang sama, maka misalnya yang pertama saya mau gantinya dengan angka 99 misalnya. Saya mau ganti dengan angka 99 nih. Oh, ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau angka 99, dia masih berada di dalam cakupan data
yang lengkap. Lihat di sini ada angka 90, ada angka 120, artinya 99 itu masih di dalam rentang data yang ada. Gitu ya. Maka jangan menggunakan nilai sembarangnya angka 99. Ya. Nah, saya gunakannya misalnya 999. Oke, kalau begitu ya. Oke, udahlah. Pokoknya kalau missing data itu saya gantinya dengan angka 9999. Ya, ini sembarang. Ya mungkin juga yang lain misalnya saya mau gantinya dengan berapa? 502. Bisa aja, silahkan, arbitrary ya. Nah, kapan kita menggunakan teknik missing imputation ini dengan arbitrary, dengan nilai sembarang? Ini ya, ketika MNAR, ketika data tidak hilang secara acak, artinya ada kaitan dengan teman-teman di kolom yang sama. Dan pasti ini nanti kelebihannya adalah mudah banget gitu ya. Ketika missing ganti aja dengan angka sekian gitu ya. Dan itu nanti akan secara cepat kita mendapatkan data yang lengkap. Ini juga sama, nanti bisa sembari kita untuk penerapan model. Kemudian yang terakhir kelebihannya adalah menangkap pentingnya menjadi hilang jika ada. Jadi si data missing yang diganti dengan angka arbitrary itu sebenarnya di situ masih mengandung informasi bahwa unit pengamatan kesekian gitu ya, atau responden nomor sekian memang datanya hilang, dikodekan dengan nilai yang sembarang tadi. Oke. Sedangkan kelemahannya pasti itu ada distorsi, namanya juga mengganti, entah kepada distribusi maupun ke dalam variansi dan kovariansi. Nah, jika nilai arbitrer berada di akhir distribusi, maka itu dapat menjadi outlier. Nah, ini juga nanti masalah baru muncul. Ya, saya ganti dengan 999. Saya tadi nggak boleh ganti dengan 99 karena dia masih ada di dalam jangkauan data nilai pengamatan. Saya gantinya dengan 999. Tapi nanti ini pastilah dia akan menjadi outlier. Ya. Dia akan menjadi outlier. Jadi mungkin nanti jangan terlalu ke kanan juga gitu pengganti arbitrary-nya. Ya, makanya tadi saya bilang, oke deh, ini maksimumnya di 120 deh. Saya arbitrary-nya ganti deh dengan 130 misalnya. Nah, oke, seperti itu. Mungkin agar supaya nanti tidak menghadapi masalah adanya outlier. Perlu berhati-hati untuk tidak memilih nilai arbitrer yang terlalu mirip dengan mean atau median atau nilai umum lainnya dari distribusi variabel. Ya ini nanti juga ini ya. Ya kalau mean dan median kan pasti dia ada di dalam jangkauan ya. Ada di dalam jangkauan. Ya nilai arbitrer kan ini sebenarnya tadi seperti dicontohkan di sini. Jangan sampai ada di dalam jangkauan. Gitu. Jadi harus di luar. Tapi di luarnya pun jangan terlalu jauh. Ya. Oke, selanjutnya adalah imputasi ujung dari ujung dari ekor distribusi data. Jadi sebenarnya ini input sama saja sih dengan atau setara dengan imputasi nilai sembarang. Tetapi tidak sepenuhnya sembarang ya. Karena yang kita pilih itu adalah dari akhir distribusi variabel. Nah, ini ya, dari akhir distribusi variabel. Nah, ini tadi karena untuk menghindari jangan sampai nanti hasil dari imputasinya menjadi outlier. Maka pakai imputasi end of tail ya.
Jadi digantinya dengan nilai sembarang, tapi yang nggak jauh-jauh amat. Melainkan yang berada di akhir distribusi variabel. Ya. Nah, ini andaikan datanya berdistribusi normal, ya, kandidat untuk pengganti data missingnya dengan menggunakan metode end of tail ini, yaitu dengan menggunakan rata-rata plus minus 3 kali simpangan baku. Jadi ganti dengan rata-rata plus minus 3 kali S. Nah, ini sebagai, jadi kalau dia di kanan gantinya tentunya dengan X rata-rata plus 3S. Kalau mau di kiri dia gantinya dengan X rata-rata min 3S. Makanya ini terkait dengan akhir dari distribusi variabel. Sedangkan kalau distribusinya itu miring, skew, kita gunakan nanti aturan kedekatan IQR, ya, interquartile range. Nah, kita tahu bahwa kalau data distribusi normal, Q1 sampai Q3, IQR ini kan jarak antara Q1 sampai Q1, ya. IQR itu adalah seperti itu. Jadi panjang dari box plot ini. Oke, menurut teori nilai di sini itu adalah sebesar 0,6745 sigma. Gitu. Nah, kemudian kalau kita tetapkan sebuah titik, katakanlah titik itu adalah Q3 ditambah 1,5 kali IQR, maka dia akan jatuh di sebuah titik, ya, sejauh 2,698 sigma. Supaya mudah, ya 3 sigma lah. Sini ini kan dekat nih, ini ke sini. 3 sigma. Ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti mayoritas dari data kita, ya, mayoritas dari data kita itu berada di antara rata-rata sampai 3 kali sigma dan rata-rata mundur min 3 kali sigma. Nah, ini kan dari sini sampai sini. Berapa persentase data yang berada di antara min 3 sigma sampai plus 3 sigma? Itu kurang lebih sebanyak 99%. Jadi artinya yang di ujung ini, ya, yang di ujung ini, sebenarnya yang ini 3 sigma yang di ujung ini itu hanya sedikit, ya, hanya 1%. Bagi 2, berarti 0,5% di kanan, 0,5% di kiri. Itu. Artinya apa? Karena hanya 1% nih yang di ujung kanan dan di ujung kiri, itu kita anggap outlier, ya. Kan cuma 1%. Kalau 1% dari sekian gitu kan, dia ternyata besar sendiri gitu ya. Maka itu kita anggap sebagai outlier. Oke. Jadi ini sih 0 di sini karena dia normal standar, tapi kalau normal biasa di sini tengahnya adalah rata-rata. Jadi ini adalah nanti posisi di X plus 3 sigma, ya. Yang di sini ini posisinya di X min 3 sigma. Oke. Tadi kita udah tetapkan batas-batasnya, yaitu batas atasnya di Q3 plus 1,5 kali IQR. Di sebelah bawah batasnya adalah di Q1 min 1,5 kali IQR. Ya. Jadi di sini pertama kita hitung berapa IQR-nya,
kemudian batas atasnya adalah di Q3 plus 1,5 kali IQR, batas bawahnya adalah di Q1 min 1,5 kali IQR. Nah, nanti kalau kita mau mendeteksi outlier-nya outlier yang ekstrim, ininya jangan pakai 1,5, pakailah 3. Ya, pakailah 3. Jadi seperti contoh ini kan cuma sampai dengan Q3 plus 1,5 ya. Kalau di sini dilanjutkan, katakanlah misalnya nanti di sini saya peroleh Q3 plus 3 IQR, nah maka yang di sebelah sini adalah ekstrim. Ya. Yang sebelah sini adalah ekstrim. Ekstrim kanan. Kalau yang sebelah sini, nanti dapatkan sebuah batas di sini Q1 min 3 kali IQR, maka yang sebelah sininya adalah ekstrim kiri. Nah, di sini kita mau imputasi dengan ujung dari distribusi. Ya. Yaitu kita ganti si data missing itu dengan rata-rata ditambah 3 kali simpangan baku. Katakanlah misalnya ini adalah data usia dari penumpang kapal Titanic. Beberapa dari penumpang itu datanya missing. Nah, yang usianya missing itu kita ganti dengan rata-rata dari usia ditambah 3 kali simpangan baku. Nah, kita hitung misalnya 73,27. Ini data yang udah pernah kita analisis ya, data penumpang kapal Titanic ini. Jadi ini adalah distribusi aslinya ya, dengan ada data missing di dalamnya. Nah, kemudian kita ganti data missingnya ini ya. Jadi data missing kita ganti ya, kita ganti di sini. Kita ganti dengan rata-rata ditambah 3 kali S. Diperoleh penggantinya itu adalah 73,27. Nah, maka nanti kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil imputasinya dengan menggunakan N of tail ya, rata-rata plus 3S. Ini adalah hasil imputasinya. Ternyata ini di titik tadi kan, 73,27 sini. Jadi semua yang missing ini diganti dengan di sini ya. Ini 73,27. Nah, seperti itu. Ya, ini bentuk data asal yang mana data missing-nya ada. Ini adalah bentuk histogram dari data usia penumpang Titanic yang sudah diimputasi. Diimputasinya menggunakan N of tail dengan menggunakan rata-rata ditambah 3 kali simpangan baku. Oke, jadi ini setelah imputasi pastilah datanya jadi lengkap ya. Oke, berikutnya adalah imputasi modus. Nah, ini kalau modus seringkali kita pakai kalau untuk variabel kategori. Ya. Variabel kategori. Kita bisa gunakan ini kalau data hilang secara acak. Kalau secara acak itu kan tadi ada kaitan dari nilai missing itu dengan variabel lain yang ada data lengkapnya. Itu ya. Jadi modus itu dia digunakan kalau fenomenanya adalah MR, missing at random. Oke. Jadi contohnya di sini ada data missing di sini, ya. Kemudian dihitunglah dia modusnya, hitunglah modus. Tapi modusnya modus dari variabel yang sama, ya. Jadi di sini tidak memanfaatkan informasi dari variabel lain, tapi masih memanfaatkan informasi dari variabel yang sama.
ya, dari variabel yang sama. Cari modusnya, yang paling sering muncul berapa sih? Oh, yang paling sering muncul 200. Ya udah, data missing ini diganti dengan angka 200. Ya. Itu imputasi modus. Ini kebetulan sih datanya data numerik ya. Nanti kalau dia data kategorik, ya juga sama, tinggal dicari aja yang paling sering muncul, gitu ya. Maka yang paling sering muncul itu nanti akan menjadi pengganti dari data missing. Oke, jadi ini tadi kalau kita pakai, maka asumsinya adalah asumsi MAR ini, missing at random. Dan ini kekurangan dan kelebihannya, ya pastilah. Kelebihannya mah ini teknik-teknik sederhana ya. Kalau teknik-teknik sederhana ya pasti mudah diimplementasikan. Ya. Sedangkan kelemahan ya tadi menyoroti bahwa karena data missing itu yang wallahu a'lam kita nggak tahu, tapi kita berupaya menggantinya, pasti di situ akan ada distorsi. Ya. Distorsi dari yang sesungguhnya, tapi yang sesungguhnya pun kita nggak tahu gitu ya. Kita ganti dengan hasil imputasi kita, pasti di situ ada distorsi. Oke. Kemudian yang berikutnya, teknik imputasi kategori missing. Jadi kalau kategori missing ini, ya di variabel itu kita tambahkan saja ada kategori tambahan. Kategori tambahannya itu adalah dikasih label missing. Dan ini kebanyakannya digunakan untuk variabel kategorik. Ya, variabel kategori. Jadi contohnya di sini nih. Katakanlah variabel ini kan kategorik nih, ya, mobile package-nya. Ini katakanlah nama operatornya gitu ya. Ada fast plus, ada light gitu ya. Kemudian dari sini ada yang missing nih. Oke, kalau kita menggunakan imputasi kategori missing, maka yang missing ini dianggap sebagai kategori tambahan. Ya, sebagai kategori tambahan, yaitu kategori missing, gitu ya. Kategori missing. Ketika kita kasih label missing, maka missing di baris kedua dengan missing di baris ke-6 dan missing di baris ke-9, dia mempunyai nilai yang sama, yaitu missing. Padahal mungkin sesungguhnya di sini belum tentu sama, gitu ya. Bisa jadi, mungkin di sini sebenarnya belum tentu sama. Missing yang ini entah, yang ini entah, yang ini entah. Tapi kalau kita menggunakan teknik imputasi kategori missing, kita bikin kategori baru. Kategori baru itu namanya missing, dan otomatis semua yang missing akan menjadi kategori tersebut. Ya. Oke, kapan kita menggunakan teknik ini adalah manakala data yang hilang secara acak, jadi MAR. Ya. MAR. Kemudian yang missingnya nggak lebih dari 5%, dan pasti ini nanti mudah diimplementasikan, kan tinggal ganti aja yang missing dengan label baru, ya, dengan kategori baru missing. Pasti cepat, dapat diintegrasikan. Menangkap pentingnya missingness jika ada. Nah ini juga ya. Jadi dengan tetap dia diberi label missing, maka di situ informasi mengenai missingnya masih terkandung. Ya. Oke. Jika jumlah NA kecil, jika banyaknya data missingnya itu sedikit, ya, membuat kategori tambahan pada dasarnya menambahkan label langka lainnya ke variabel. Jadi yang disebut dengan label langka itu ya tadilah label tambahan, ya. Dan label tambahan ini
karena tadi data missing nggak boleh banyak-banyak, pasti nanti frekuensinya sedikit, ya. Apalagi kalau misalnya data yang lengkapnya banyak banget, maka nanti kategori missing ini bisa dipandang sebagai kategori yang langka, label yang jarang, gitu ya. Sementara label-label yang lainnya atau kategori-kategori lainnya itu frekuensinya banyak. Oke. Berikutnya ada lagi yang disebut dengan imputasi sampel acak, ya, random sample imputation. Jadi pengambilan sampel acak, jadi kita ngambil sampel acak nih, ya. Dari mana ngambil sampel acaknya? Dari kumpulan pengamatan dari variabel yang tersedia, ya, dari yang ada datanya, dari yang ada nilainya, ya. Kemudian gunakan nilai yang diperoleh secara acak tadi untuk mengisi data missing. Jadi pengamatan yang ada nilainya itu nanti di random, ya. Yang terpilihnya nanti akan digunakan untuk mengganti nilai missing. Dan ini nanti akan digunakan baik untuk variabel numerik maupun kategori. Contoh, ini ada kolom harga, ada data missing di sini dan di sini. Nah, kalau saya menggunakan teknik imputasi sampel acak, maka dari data yang ada pengamatannya ini nih, yang hitam ini 100, 90, 50 dan seterusnya, ya, yang ada nilainya, saya lakukan pengacakan. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Karena yang sel missingnya ada 2 kan? Gitu. Jadi saya lakukan pengacakan, kemudian hasilnya saya taruh untuk mengganti data missing di sini. Oh, terambil 100 misalnya dan 90. Gitu. Jadi seperti itu. Ini variabel numerik ya kalau yang price. Kemudian ada lagi variabel brand, ini jelas kategori. Ya sama, lakukan sampel juga, sampel acak, ya, dari nilai-nilai pengamatan yang ada. Ya, karena ini missingnya ada 2, berarti ngambil 2 juga. Dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, dari 9. Ambil 2 nilai dari 9 yang ada. Ya, oh diperoleh ini dan ini. Jadi itu adalah teknik imputasi dengan sampel acak. Mudah juga ya. Mudah juga diimplementasikan. Nah, tapi nanti ada kelemahannya. Kalau datanya banyak, ketika kita mengambil sampel acak itu sesungguhnya nanti butuh memori komputer yang besar. Mengapa? Karena set data aslinya harus seolah-olah disimpan di situ. Jadi ini data yang hitam ini, data yang pengamatannya ada ini, ya, seolah-olah disimpan dulu di sebuah tempat, begitu ya. Nah, dari situ kemudian diambil sampel acak. Dan ketika kita menyimpan sementara tadi, itu pasti butuh memori komputer. Ya, ini salah satu kelemahan. Nah, kemudian nanti akan ada konsekuensi juga ya, akan ada konsekuensi juga. Katakanlah misalnya ketika saya ngambil, kan namanya juga sampel acak ya. Kalau sampel acak itu enggak bakalan dijamin si Anu nyempel dapat 100 dan 90, orang lain lagi dapat sampel yang sama yang terambilnya. Tidak ada jaminan kan? Ya.
Tidak ada jaminan. Karena nanti memungkinkan berbeda-beda, maka analisis lanjutan dari data yang hasil imputasinya ini, itu kan mungkin nanti akan berbeda-beda. Ya. Misalnya saya dapetinnya kayak gini. Ya, selanjutnya saya lakukan analisis. Ya, analisisnya berdasarkan data lengkap hasil imputasi yang saya lakukan, gitu ya. Tapi kalau ada orang lain lagi, dia lakukan imputasi dengan sampel acak, ternyata yang terambilnya berbeda, analisis selanjutnya kan akan beda lagi. Ya. Nah, ini kelemahan di sini, ya. Jadi mungkin nanti hasil prediksinya akan berbeda, hasil analisis selanjutnya akan berbeda. Dan ini nanti akan berefek, ya, merupakan efek samping yang tidak diinginkan. Meskipun sebenarnya ini ada cara, ya, agar supaya setiap orang melakukan pengambilan sampel, dia ditahan, diset, dipastikan yang terambilnya selalu sama. Itu yang disebut dengan pengaturan seed. Ya. Jadi kalau kita atur seed-nya, maka nanti pengambilan sampel acaknya itu akan selalu menghasilkan sampel yang sama, sampel acak yang sama. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kalau si datanya itu adalah data deret waktu, ya, kalau data time series. Kalau data time series. Seperti contohnya ini, ya. Lihat di sini ada kolom tanggal. Nah, ini time series ini datanya. Ya. Nah, kalau time series itu ada teknik imputasi datanya yang disebut dengan last observation carry forward, ya, carry forward. Jadi saya mau mengimputasi data missing di sini, gimana caranya? Caranya adalah pakailah last observation. Jadi yang terakhir sebelum data missing ini apa? Oh, 90. Berarti 90 ini nanti digunakan untuk imputasi ini. Jadi last observation carry forward. Ya, nilai pengamatan terakhir digunakan untuk mengisi data missing. Nah, ini yang terakhir masih juga tentang imputasi untuk data time series, data deret waktu, jadi di sini ada date-nya. Yaitu teknik yang disebut dengan NOCF, ya. Ini N. NOCF. Ya. Next observation carried forward. Jadi kalau sekarang mah dibalik, ya. Saya mau mengganti data missing ini. Nah, yang dipakai itu adalah yang next, yang selanjutnya. Jadi gunakanlah yang di 6 Januari ini untuk mengisi yang di 5 Januari, jadi ke sini. Makanya di sini jadi 155. 155 di sini digunakan untuk mengimputasi yang sebelumnya. Yang next atau imputasinya menggunakan yang next, gitu ya. Kalau ini gimana nih, ada 2. Oh, ini gimana ada 2? Ya sama, ada 2 juga, ya. Berarti mulai dari sini kan. Ini gunakan untuk yang ini. Nanti kan dapat sini, ya. Dapat sini, ya, sebenarnya ini baru ke sini. Ya. Jadi sama dia menggunakan yang next-nya, ya.
Kalau tadi menggunakan yang last untuk mengisi yang selanjutnya, sekarang menggunakan next untuk mengisi yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau tadi ketika yang last, ini 90 ke sini, ini juga sama 155 ke sini, nanti di sini jadi 155, otomatis ke sini juga, nanti 155 juga hasilnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ada tambahan ya. Ya, jadi kalau ada data missing, maka ditambahkan kolom baru yang disebut dengan kolom indikator missing. Jadi teknik yang indikator missing ini kita membuat variabel tambahan, yang variabel tambahannya ini isinya biner. Artinya hanya 0 atau 1. Ya. Katakanlah misalnya angka 1 itu untuk menunjukkan bahwa si datanya itu missing, ya. Angka 0 untuk menunjukkan bahwa datanya ada, ya tidak missing. Oke, jadi ditambahkan kolom di sampingnya, gitu ya, untuk memberi keterangan bahwa nilai ini adalah missing atau enggak. Nah, selanjutnya indikator missing ini dapat digunakan bersama dengan metode lain yang mengasumsikan data hilang menyebar secara acak, baik itu menggunakan min median modus maupun imputasi sampel acak. Jadi contohnya ini, ini contohnya ya. Ini ada missing di sini nih, beratnya nggak tahu nih, weight-nya nggak tahu nih. Nah, untuk itu saya tambahkan indikator missing, kolom tambahan di sini. Kolom tambahan di sini isinya 0 kalau dia ada datanya, 1 kalau dia nggak ada datanya, gitu kan ya. Karena 90 ini ada, maka 0, 80 ada 0, maka tapi yang di sini 1 karena di sini kan nggak ada. Ya. Jadi ini tambahan. Nah, kemudian selanjutnya ini harus diganti oleh apa ini? Ini harus diganti oleh apa? Gantinya adalah menggunakan metode tadi. Menggunakan mau min, mau median ataupun sampling acak gitu ya. Contohnya di sini menggunakan min. Berarti gunakan min dari teman-temannya yang lain. Oh, di sini gantilah dengan rata-rata yang 81,85. Jadi di sini ini sesungguhnya penambahan kolom indikator missing ini itu semata-mata untuk tetap mempertahankan informasi bahwa ini data missing, yang ini datanya ada gitu. Ya. Jadi kalau dengan menambahkan indikator missing seperti ini, ada kolom tambahan seperti ini, kita tidak kehilangan jejak bahwa data ini 81,85 sesungguhnya data itu adalah data missing. Gitu. Jadi agar supaya informasi itu tidak hilang, ya. Oke. Nah, kapan kita menggunakan min? Kapan kita menggunakan teknik indikator data missing? Jadi artinya menambahkan tadi ya kolom data indikator missing. Nah ini ya, agar supaya kita tetap bisa menangkap informasi pengamatan yang hilang itu yang individu nomor berapa, gitu ya. Oke. Tetapi nanti ada kelemahannya. Kelemahannya pasti data kita itu akan bertambah, ruang variabelnya, kolomnya akan bertambah. Dan ini mungkin kalau dalam kasus nanti datanya sudah big gitu ya, kalau sudah data besar ya akan makin berat memorinya, karena variabelnya akan bertambah.